Lalu manfaat kawat yang kedua ini adalah sebagai pengaman karena kita akan menanamnya dengan cara sistem belah empat seperti ini. Dengan adanya kawat maka dia tidak langsung lari ke atas terbelah secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih dalam seputaran bagaimana cara menanam pohon singkong agar dapat menghasilkan umbi yang banyak dan lebih berbobot daripada orang umumnya menanam. Nah, di sini uniknya ini juga terhitung sangat langka, yaitu treatment teknik yang digunakan adalah cara menanamnya menggunakan sehelai kawat benderat dan di sini sudah saya sediakan tang potong ya ataupun gegep dan saya membawa pisau nanti untuk sistem pelukaan. Dari peralatan yang saya pergunakan ini, kunci keberhasilannya itu adalah sehelai kawat benderat ini dan pisau ini lur. Jadi perhatikan ya, bagaimana cara saya akan membongkar semuanya. Yuk langsung aja kita eksekusi. Mula-mula kita harus memangkas bibit terlebih dahulu. Sehabis masa panen, biasanya di bagian bawah di sini kadar airnya sudah menurun, maka bagian bawah ini sudah tidak maksimal dan harus kita potong di awal. Tapi perlu diingat masih seperti biasa, jangan sampai merusak bekas pelepah ini ya lur ya. Ini karena nanti tumbuhnya singkong berawal dari bekas pelepah ini. Dan ini sudah selesai. Maka jika orang menggunakan media sentimeter sebagai ukurannya untuk menjadikan singkong tersebut menjadi bibit ya, maka di sini saya akan dengan cara menghitung dari bekas pelepah 1, 2, 3, 4, 5. 5 bekas pelepah ini akan saya pendam di dalam tanah dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 bekas pelepah ini akan saya tampakkan di permukaan tanah. Mengapa harus 5 dibanding 5? Karena 5 yang terpendam dan 5 yang tampak di atas, maka akan menciptakan keseimbangan yang balance. Sehingga nanti dari akar yang akan ditumbuhkan itu akan seimbang dengan jumlah tunas yang akan dia munculkan di kemudian hari, maka akar dari singkong itu dapat memenuhi seluruh kapasitas yang dibutuhkan oleh tunas yang ditumbuhkan. Nah, ini yang menjadi kunci keberhasilan utamanya, yaitu kawat benderat. Langsung saja tadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini karena ditaruh di bagian bawah, maka kita perlu melakukan pengikatan. Nah, untuk apa ini pengikatan Bang? Ya, pengikatan ini memiliki dua fungsi. Mau percaya atau tidak, ini sudah melalui dengan riset. Yang pertama adalah untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis ketika nanti batang singkong ini dia sedang reproduksi makanannya. Ini kita pukul terlebih dahulu ya. Supaya, kenapa? Untuk mengendalikan gimana maksudnya? Nah, yang ditumbuhkan oleh akar, maksud saya adalah yang diserap bersamaan dengan akar pada saat klorofil daun sedang memasak makanannya, maka dia tidak begitu mudah, dia akan semuanya larut lari ke atas menyuplai dari pucuk daun hingga batang, sehingga dia juga akan lebih banyak berfokus pada akar ataupun umbinya. Lalu manfaat kawat yang kedua ini adalah sebagai pengaman, karena kita akan menanamnya dengan cara sistem belah empat seperti ini. Dengan adanya kawat, maka dia tidak langsung lari ke atas terbelah secara menyeluruh. Nah, itu manfaat kawat yang kedua. Ini pembelahan pertama sudah, dan saya akan lakukan pembelahan yang kedua. Nah, fungsi dari pembelahan bisa dijelaskan Bang? Oke, fungsi dari pembelahan ini juga sama ketika nanti dia memunculkan akar, sehingga dia akan berfokus pada akarnya sendiri, dan dia akan menyuplai dari yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Untuk yang lari ke atas ini nanti akan terhambat oleh kawat tersebut. Nah, lalu setelah terbelah seperti ini tujuannya untuk penyearah ya, dan kita perlu melakukan sistem pelukaan. Ingat, pelukaannya jangan sampai berlebihan ya, karena nanti bisa menimbulkan dehidrasi. Jadi pelukaan ini pun sama, dia berfungsi agar dari masing-masing bekas pelepah ini dia berfokus pada pembuahannya, sehingga nanti dia tidak mudah untuk lari ke sini pula. Nah, ini cara sangat tokcer dan luar biasa sekali. Tapi ingat, sisakan dari bekas kulit ini ya.
Ini eksperimen dan masih jarang sekali orang yang tahu. Dan lalu berapa pelukaan yang harus kita sediakan? Karena ini jumlahnya 4, maka di sini saya akan melakukan pelukaan juga dari 4 keempatnya. Setelah seperti ini, apakah perlu sampai di atas pelukaannya? Monggo silahkan. Tapi kalau saya biasanya melukai itu memang sampai di bagian atas. Yang penting masih berada di bawah kawat tersebut. Ingat ya, teman-teman, kalau melukai seperti ini pun jangan sampai nanti mengenai bekas pelepah ini. Karena inti daripada semuanya, termasuk tumbuhnya mata tunas ataupun tumbuhnya akar, dia akan berawal dari sekitar bekas pelepah ini. Kalau mata tunas dia akan tumbuh dari atasnya, kalau akar dia akan tumbuh dari bawah bekas pelepah ini. Setelah seperti ini, supaya dari hasil belahan ini tidak menyatu kembali, maka kita perlu mengadakan pengganjal di tengahnya, Lur. Dan langsung saja kita gergaji dari bibit yang nggak dipakai ya. Ini kurang lebih sekitar 1,5 hingga 2 cm saja sudah cukup ya untuk pengganjal. Nah, kita perlu ambil di bagian tersebut nih. Dan setelah seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita belah terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Karena ini hanya berfungsi sebagai pengganjal aja. Nah, cara memasukkan ganjal ini yang tepat ya. Supaya nanti ini tetap aman, maka jangan terlalu tebal-tebal ini. Kalau tebal nanti justru malah nanti bisa patah ya pada ujungnya sini. Jadi secukupnya saja. Lalu kita masukkan pengganjalnya, dapat kita pukul menggunakan peralatan seadanya. Kemudian masih ada satu lagi, dari kebalikannya pun kita sisipkan di atasnya. Kita pukul secara perlahan. Dan kita dapat bantu, maka nanti hasilnya akan terbelah 4 seperti ini. Nah, seperti inilah cara penyiapan bibit ya, untuk menanam agar dapat menghasilkan buah yang sangat lebat dan ekstra besar. Nah, setelah media tanam sudah kita persiapkan, ingat ya, karena ini adalah faktor utama sekali, di mana tingkat keberhasilan itu berpacu itu di awal itu dari tekstur tanah yang akan kita gunakan. Jadi media tanam kita pergunakan tanah yang memiliki kegemburan yang seperti ini, jangan yang bertekstur lengket. Nah, cara menanam yang tepat adalah yaitu dengan cara memendamnya ini sampai di bagian kawat. Jadi 50% kita pendam di dalam tanah dan 50% kita tampakkan di permukaan tanah supaya nanti dia dapat seimbang, balance, tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, seperti ini. Mudah bukan cara menanamnya? Ingat, bekas pelukaan ini harus keseluruhan betul-betul terpendam karena untuk menghindari dari faktor dehidrasi. Oke, sahabat semua, kita jumpa pada tutorial bagaimana cara menanam singkong selanjutnya ya. Teknik-teknik yang akan saya bongkar ini akan sangat luar biasa sekali, dan rasakan sensasinya dari cara ataupun trik menanam pohon singkong agar dapat menghasilkan buah yang sangat lebat. Matur suwun.